Sahabat tani, abamectin dan juga emamectin secara penamaan kedua-duanya ini hampir-hampir mirip. Tetapi kenapa kedua-duanya ini berbeda dalam peruntukannya? Nah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat tani. Abamectin dan juga emamectin benzoat adalah bahan aktif suatu insektisida, dan kedua-duanya ini juga mudah banget ditemukan di toko-toko pertanian dan dijual dengan berbagai merek. Tetapi dengan kemudahan tersebut masih banyak banget petani yang belum paham tentang bagaimana kedua bahan aktif ini tuh bekerja. Maka dari itu kita bakal bahas ya sahabat tani 6 perbedaan utama abamectin dan juga emamectin benzoat. Dan mari kita mulai dengan perbedaan yang pertama. Abamectin dan juga emamectin benzoat dibedakan dari asal pembuatannya. Nah, pada tahun 1970-an ada seorang ilmuwan Jepang bernama Satoshi Omura. Dan Satoshi Omura ini ya sahabat tani mencoba mengumpulkan ribuan sampel tanah buat mencari bakteri yang bisa menghasilkan senyawa bermanfaat. Dan dari situ ternyata ditemukanlah bakteri namanya Streptomyces avermitilis pada salah satu sampel tanah, di mana ternyata ya sahabat tani bakteri ini bisa menghasilkan namanya metabolit yang merupakan senyawa alami yang sangat aktif terhadap parasit dan juga serangga. Nah, kemudian ya sahabat tani dikembangkanlah penelitiannya itu bersama ilmuwan dari perusahaan farmasi Amerika, termasuk bersama seseorang namanya adalah William C. Campbell ya sahabat tani. Dan dari kerjasama itulah ditemukan kelompok senyawa hasil dari fermentasi bakteri Streptomyces avermitilis tersebut yang kemudian diberi nama dengan avermectin. Nah, lalu seperti yang saya bilang tadi bahwa avermectin merupakan suatu kelompok senyawa, maka terbagilah avermectin tersebut menjadi beberapa tipe. Ada tipe A1, A2, B1 dan juga B2. Lalu keempat kelompok ini kemudian dilakukanlah namanya pengujian efektivitas. Dan setelah dilakukan pengujian tersebut didapatlah ya sahabat tani bahwa tipe B1 lah yang ternyata paling kuat bersifat sebagai insektisida dan juga antiparasit. Nah, lalu bagaimana yang terjadi dengan tipe A1, A2 dan juga B2 ya kan? Maka ketiga tipe ini secara kemampuan dalam pengendaliannya ternyata lebih lemah dibandingkan dengan avermectin B1. Nah, selanjutnya avermectin B1 tersebut kemudian terbagi lagi menjadi dua tipe lagi, yaitu yang pertama adalah B1A, yang kedua adalah B1B. Dengan serangkaian pengujian antara efektivitas B1A aplikasi secara tunggal, kemudian B1B aplikasi secara tunggal, dan juga kombinasi antara keduanya, maka ditemukanlah kombinasi pada rasio tertentu yang menghasilkan daya bunuh paling tinggi terhadap sasaran. Maka dengan kombinasi antara B1A dan juga B1B ini, maka lahirlah suatu bahan aktif yang dinamakan dengan nama abamectin. Nah, lalu bagaimana dengan emamectin benzoat? Nah, jadi ya sahabat tani, kalau emamectin benzoat itu ceritanya beda lagi gitu kan. Di mana emamectin benzoat adalah bahan yang dihasilkan dari turunan avermectin yang dimodifikasi secara kimia pada laboratorium. Dan modifikasi ini dilakukan pada avermectin B1 ya sahabat tani buat menghasilkan potensi biologis supaya dapat mengendalikan hama tertentu. Dan setelah dilakukan modifikasi ini, kemudian jadilah namanya emamectin. Tetapi nggak bisa sampai di situ loh ya sahabat tani. Pada prakteknya ternyata emamectin itu sendiri tidak stabil loh ya sahabat tani, dan kurang tahan terhadap penyimpanan. Maka kemudian emamectin ini direaksikan kembali dengan yang namanya asam benzoat supaya bisa lebih stabil ya sahabat tani, dan juga lebih mudah untuk diformulasikan sebagai pestisida. Maka dari sini ya sahabat tani kemudian lahirlah suatu bahan aktif namanya adalah emamectin benzoat. Nah, jadi seperti itu ya sahabat tani perbedaan antara keduanya ini, yaitu abamectin dan juga emamectin benzoat dari asal pembuatannya, oke? Nah, lalu mungkin sampai di sini ada di antara Anda yang bakalan bertanya,
Wah, kan tadi kan proses pembuatannya kan seperti itu terkait dengan abamectin, ya nggak? Berarti abamectin itu bisa disebut dengan organik dong, ya nggak sahabat tani? Karena merupakan proses fermentasi alami, ya nggak? Sedangkan emamectin benzoat kan full sintetis, ya nggak? Karena proses modifikasi kimia lanjutan pada avermectin tadi, ya nggak sahabat tani? Nah, mari saya jelasin lebih lanjut lagi ya sahabat tani, bahwa abamectin itu walaupun dia tuh berasal dari senyawa organik, tetapi tetap tidak bisa disebut dengan produk organik. Karena dalam upaya pembuatannya itu biar bisa menjadi pestisida, maka dia mesti melalui 3 tahapan lagi ya sahabat tani. Pertama, dia tuh diekstraksikan dengan yang namanya pelarut kimia. Kemudian yang kedua, dimurnikan secara industri. Dan yang ketiga, diformulasikan lagi dengan bahan tambahan sintetis. Nah, artinya di sini ya sahabat tani, abamectin tetap dianggap sebagai produk olahan hasil industri dan belum bisa dianggap masuk kategori sebagai pestisida organik, oke? Nah, lalu perbedaan abamectin dan juga emamectin benzoat yang nomor 2, yaitu berdasarkan target penggunaannya di lapangan. Di mana abamectin ya sahabat tani pada umumnya digunakan untuk pengendalian hama yang kecil-kecil, misal tungau, trips, kutu, dan lain sebagainya. Dan pada berbagai komoditas hortikultura seperti cabai, bawang merah, tomat, dan juga jenis sayuran ya sahabat tani, abamectin memiliki fungsi ganda, yaitu sebagai akarisida sekaligus juga berperan sebagai insektisida. Sedangkan kalau emamectin benzoat ya sahabat tani yang merupakan turunan dari avermectin tadi yang kemudian mengalami proses modifikasi kimia, maka emamectin benzoat itu lebih ditujukan pada hama jenis ulat dan juga jenis penggerek. Nah, lalu mungkin di antara Anda ada yang bertanya gitu kan, lah padahal kan kedua-duanya sama-sama dari avermectin, ya enggak? Apa berarti abamectin juga bisa mengendalikan ulat atau sebaliknya gitu kan? Emamectin buat mengendalikan hama yang kecil-kecil, ya enggak sahabat tani? Nah, gini untuk menjelaskan hal ini ya sahabat tani, coba jawab pertanyaan saya berikut ini. Misalnya ya sahabat tani dalam sebuah keluarga gitu kan, kebetulan keluarga tersebut memiliki 2 orang anak dan dua-duanya punya bakat yang berbeda ya sahabat tani. Yang satu bakatnya menggambar, yang satunya bakatnya nyanyi ya sahabat tani. Nah, kira-kira menurut Anda nih, misalnya yang berbakat nyanyi disuruh menggambar, kira-kira hasilnya bakal gimana? Atau sebaliknya ya sahabat tani, yang berbakat menggambar kemudian kita suruh nyumbang lagu, coba. Ya bukannya dapat lagu yang merdu, malah suara yang sumbang, ya nggak sahabat tani? Nah, jadi seperti itu ya sahabat tani ilustrasinya, karena memang kedua-duanya ini memiliki tujuan dalam pembuatannya masing-masing, oke? Nah, lanjut kita pada perbedaan yang nomor 3 ya sahabat tani, yaitu dari spektrum pengendalian hamanya. Dan walaupun kedua-duanya ini ya sahabat tani bukan jenis pestisida berspektrum sangat luas seperti yang udah kita bahas kemarin-kemarin ya sahabat tani pada video yang ini dan juga yang ini, abamectin ternyata memiliki spektrum pengendalian yang lebih luas dibandingkan dengan emamectin benzoat selama hama tersebut masih kecil-kecil ya sahabat tani, misalnya trips, kutu, atau tungau, dan lain sebagainya sahabat tani. Sedangkan kalau emamectin benzoat itu lebih fokus pada pengendalian hama jenis ulat dan juga jenis penggerek aja. Nah, lalu saya ngulang kembali ya sahabat tani, pertanyaan tadi kan seputar pengendalian silang, di mana abamectin untuk pengendalian ulat dan kemudian emamectin benzoat untuk pengendalian kutu ya sahabat tani. Maka ketika abamectin ini diaplikasikan untuk ulat ya sahabat tani, maka kemampuan pengendaliannya pasti nggak bakal sebaik emamectin benzoat. Begitu juga emamectin benzoat ya sahabat tani dipakai untuk pengendalian hama yang kecil-kecil, nanti juga nggak sebaik abamectin gitu kan. Maka artinya di sini Anda gunakanlah pestisida sesuai dengan peruntukan atau hama sasaran yang ingin dituju. Nah, lanjut pada perbedaan yang nomor 4 ya sahabat tani, yaitu dilihat dari segi kestabilan terhadap cahaya atau juga disebut dengan fotodegradasi. Banyak insektisida ya sahabat tani mengalami penurunan aktivitas ketika terpapar cahaya matahari atau sinar ultraviolet, dan abamectin salah satunya loh ya sahabat tani. Sedangkan emamectin benzoat karena tadi kan sudah mengalami proses modifikasi sintetis sehingga memiliki kemampuan yang lebih baik dan juga lebih stabil terhadap yang namanya fotodegradasi.
Lalu perbedaan yang nomor 5 ya sahabat tani, yaitu dari rentang kestabilannya pada pH air saat kita aplikasikan. Di mana menurut penelitiannya untuk abamectin itu stabil pada pH 6 sampai dengan 7. Sedangkan untuk emamectin benzoat menurut data dari Pesticide Properties Database memiliki rentang kestabilan pH yang lebih luas, yaitu berkisar antara 5 sampai dengan 8. Artinya di sini ya sahabat tani, emamectin benzoat memiliki rentang kestabilan pH yang lebih baik dibandingkan dengan abamectin. Dan perbedaan terakhir ya sahabat tani, yaitu yang keenam, dari sisi persistensi biologis di lapangan. Dan persistensi biologis di sini ya sahabat tani maksudnya adalah berapa lama ketahanannya setelah kita aplikasikan di lapangan. Dimana karena abamectin selain memiliki rentang pH stabilnya lebih kecil ya sahabat tani atau lebih sempit, abamectin juga lebih mudah mengalami namanya fotodegradasi ketika terpapar oleh cahaya. Namun positifnya ya sahabat tani, potensi residu jangka panjangnya bisa lebih rendah ya sahabat tani. Sedangkan emamectin benzoat karena sudah mengalami modifikasi sedemikian rupa sehingga lebih tahan terhadap yang namanya fotodegradasi. Dan ini berarti lebih persisten dan juga lebih lama bertahan sebagai insektisida. Nah, lalu mungkin sampai di sini di antara Anda ada yang bakalan bertanya gini ya sahabat tani, bagaimana agar pengendalian hama baik menggunakan abamectin dan juga emamectin benzoat biar lebih efektif dan juga lebih baik hasilnya ya nggak sahabat tani? Maka jawabannya sahabat tani, yang pertama, Anda harus memastikan betul-betul gunakanlah dosis yang sesuai dengan yang dianjurkan pada kemasannya. Kemudian hindari juga penggunaan takaran yang tidak sesuai, misal pakai tutup gitu kan. Kamu masukin berapa? 1 tutup, 2 tutup, ya jangan gitu ya sahabat tani. Maka dari itu Anda mesti gunakan takaran yang lebih akurat lagi ya sahabat tani. Misal pakai suntikan boleh, atau pakai sendok juga boleh ya sahabat tani. Karena sendok putih yang seperti ini itu 5 ml ya sahabat tani, sudah kita kalibrasi kan. Kemudian yang nomor 2 ya sahabat tani, hindari aplikasi pada saat intensitas matahari itu sangat-sangat terik gitu kan. Karena paparan sinar matahari kan tadi sudah dijelasin dapat mempercepat degradasi bahan aktif pestisida. Dan yang ketiga ya sahabat tani, pastikan penyemprotannya merata. Jangan cuma nyemprot bagian atas tanaman aja, tapi pastikan juga bagian bawahnya tersemprotkan juga ya sahabat tani. Dan yang terakhir, gunakan nozzle yang tepat biar jangkauannya lebih luas dan juga lebih merata lagi. Nah, jadi itu tadi ya sahabat tani, 6 perbedaan antara abamectin dan juga emamectin benzoat. Mudah-mudahan bermanfaat dan jadi pengetahuan untuk Anda semuanya. Silahkan klik tombol jempolnya yang banyak ya sahabat tani, dan juga boleh bagikan video ini biar manfaatnya lebih besar lagi, oke? Dan di bagian sini, dan juga sini ya sahabat tani, saya ada 4 video rekomendasi untuk tambah pengetahuan Anda lebih banyak lagi. Silahkan klik salah satu ya sahabat tani. Terima kasih, saya Rizal Ansar. Saya akhiri videonya dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.